Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Andika Zakaria dengan NIM 1062007. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa gambar yang telah saya gambar pada praktikum dental anatomi. Pada gambaran saya yang pertama, saya menggambar gigi insisif sentral atau gigi 1, yaitu gigi insisif pertama rahang atas sebelah kanan. Di sini saya menggambar sebagai macam aspek atau pandangan. Yang pertama labial, yang kedua dari sisi palatal, yang ketiga dari sisi mesial, yang keempat yaitu dari sisi distal, yang kelima dari sisi insisal. Pada sisi labial tampak bagian mesio insisal lebih sudut hampir 90 derajat, sedangkan bagian disto insisal lebih membulat, dan ukuran mesio distal memendek pada ukuran cervical insisal. Akarnya satu, cenderung membelok ke distal. Mesial, pada tampak mesial terlihat cingulum dan terlihat mesial marginal red. Pada tampak distal terlihat cingulum, terlihat distal marginal red, dan terlihat surface of cervical line di bagian distal lebih datar dibanding pada bagian mesial. Pada tampak insisal terlihat insisal edge, terlihat cingulum, terlihat fossa, dan terlihat mesial marginal red dan distal marginal red. Pada gambar selanjutnya, saya menggambar insisif lateral atau insisif kedua atas, yaitu merupakan gigi atas yang kedua bagian kanan dari garis tengah atau median line, membentuk seperti paku runcing bulat, membentuk lebih kecil dari insisif satu atas, dan akar satu perampang. Akarnya hampir bundar tetapi lebih langsing daripada insisif satu atas. Pada pandangan atau bagian labial seperti persegi 4 panjang, sudut mesial insisal agak bulat, dan sudut disto insisal sangat bulat, akar bengkok ke distal. Insisal line melengkung ke arah apex. Pada pandangan palatal sama dengan labial, tapi terdapat cingulum, fossa palatinal yang dalam dibanding insisif pertama atas, insisal ridge yang tebal, foramen caesum yang terletak antara cingulum dan fossa. Perbedaan pada insisif pertama dan kedua yaitu permukaan palatal lebih cekung dari insisif pertama, tetapi insisal lebih jelas miring ke bawah ke permukaan distal yang lebih pendek. Cingulum di palatal sering menutupi lubang foramen caesum insisif. Mesial marginal ridge, distal marginal ridge, dan cingulum tidak terlalu berkembang seperti pada insisif pertama atas. Akar tunggal runcing pada tampak mesial seperti segitiga. Cervical line yang melengkung ke arah insikal, dan garis cervical beraturan pada permukaan mesial.
Yang selanjutnya yaitu pada pandangan distal seperti pandangan mesial, tetapi cervical line melengkung ke arah insikal tidak sedalam sisi mesial. Terdapat desfresen dari mahkota sampai akar. Dan ini adalah tampak dari pandangan insisal, yaitu permukaan labial lebih lebar dari permukaan palatal. Garis insisal mengikuti lengkung geligi, jadi bagian distal dari garis insisal lebih ke arah palatal. Dan yaitu gambar selanjutnya itu caninus kanan atas adalah gigi ketiga dari garis tengah dan satu-satunya gigi di rahang yang mempunyai cups. Koronanya adalah korona yang terpanjang di dalam. Pada umumnya gigi ini adalah gigi terakhir yang akan tanggal, kadang kala masih tetap di rahang sesudah gigi lainnya hilang. Terlihat pada pandangan labial, yaitu kurva yang bentuknya oleh garis cervical lebih sempit daripada gigi satu pertama, karena akarnya lebih panjang dari permukaan ini. Akarnya panjang dan meruncing dan biasanya melengkung ke arah distal dan pada apexnya. Pada pandangan mesial, permukaan ini seperti bentuk gigi caninus, hanya agak cembung. Koronanya meruncing dari crest curve labial palatal ke ujung cups. Ukuran labio palatal lebih besar sehingga koronanya menjadi lebih tebal dan kuat. Kemudian dari pandangan distal, permukaan ini berlawanan dengan permukaan mesial dan hanya garis cervical tidak mengikuti melengkung ke insisal. Perbedaan kedua pada caninus rahang atas rahang bawah, pada pandang dimensi mesiodistal pada titik kontak dan cervicocups, caninus atas yaitu tidak begitu nyata, sedangkan caninus bawah tidak nyata. Dan bentuknya untuk caninus atas lebih bulat, sedangkan caninus bawah lebih panjang. Dan dari pandang ujung cups, caninus atas pada poros gigi dan caninus bawah lebih mesial. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.